Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa benar-benar kamu genggam? Gaji masuk tanggal muda, tetapi entah bagaimana, tanggal tua selalu terasa panjang. Harga beras naik, biaya pendidikan anak makin menekan, cicilan rumah menunggu, sementara kebutuhan pokok sehari-hari seperti listrik, transportasi, bahkan sekadar belanja di warung, semuanya terasa semakin mahal. Kita bekerja keras, lembur, bahkan ada yang punya pekerjaan sampingan. Tapi tetap saja, rasanya uang itu seperti pasir di genggaman. Semakin kuat kita menahannya, semakin cepat ia bocor dan hilang. Saya percaya banyak dari kita berada di titik ini. Kita ingin hidup tenang, bisa menabung, bisa punya kebebasan. Tapi realitas ekonomi Indonesia hari ini membuat semua itu terlihat jauh. Pemerintah bicara soal pertumbuhan ekonomi, tapi yang kita rasakan justru harga BBM naik, pajak makin ketat, dan kebutuhan hidup tak pernah turun. Lalu kita bertanya dalam hati, kenapa hidup ini selalu terasa kurang? Apa salah saya? Apa karena gaji kecil? Atau karena saya memang tidak berbakat untuk kaya? Tapi tahukah kamu, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekadar angka di slip gaji atau isi rekening? Sesuatu yang justru menjadi pondasi dari semua perjalanan finansial kita. Rahasia yang jarang dibicarakan, jarang diajarkan di sekolah, bahkan sering diremehkan oleh banyak orang. Sesuatu yang sebenarnya sederhana, tapi efeknya bisa mengubah hidup seseorang dari terjebak dalam lingkaran kesulitan, menjadi perlahan menemukan jalan menuju kelimpahan. Rahasia itu adalah pola pikir, mindset. Cara kita memandang uang, cara kita memperlakukan rezeki, cara kita menyikapi kerja keras, dan bahkan cara kita menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Tanpa pola pikir yang tepat, berapapun uang yang masuk akan habis. Tapi dengan pola pikir yang sehat, sekalipun dengan gaji pas-pasan, kita bisa bertumbuh, tenang, dan pada akhirnya membuka jalan menuju kekayaan yang lebih besar. Dan inilah yang ingin saya bagikan di video ini. Rahasia, pola pikir kaya yang jarang diketahui. Khususnya untuk kamu yang masih pemula dalam perjalanan finansial. Saya ingin jujur kepada kamu. Dulu, saya juga termasuk orang yang merasa tidak akan pernah bisa beres dengan uang. Waktu itu saya masih bekerja di sebuah kantor kecil dengan gaji yang bisa dibilang pas-pasan. Setiap bulan saya selalu bilang pada diri sendiri, bulan depan pasti lebih baik, bulan depan saya akan mulai menabung. Tapi kenyataannya, setiap kali gajian, uang itu langsung habis, bahkan sebelum pertengahan bulan. Cicilan motor, uang kontrakan, listrik, pulsa, makan harian, dan tiba-tiba saja saldo rekening sudah menipis. Saya ingat betul ada satu momen yang membuka mata saya. Waktu itu, anak tetangga saya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Saya ingin membantu, tapi ketika saya cek dompet dan rekening, uang saya nyaris nol. Saya malu. Saya sadar betapa lemahnya saya secara finansial. Rasanya sakit sekali mengetahui bahwa niat baik pun tidak bisa saya wujudkan karena saya tidak punya persiapan. Malam itu saya merenung, lama sekali. Saya bertanya-tanya, kenapa saya kerja keras tapi tidak ada hasilnya? Dari situ saya mulai membaca buku, mendengar cerita orang-orang, dan menonton video seputar keuangan. Tapi semakin lama saya pelajari, saya sadar, bukan hanya soal ilmu mengatur uang, tapi soal bagaimana saya memandang uang itu sendiri. Saya terbiasa berpikir bahwa uang datang hanya untuk dibelanjakan, bahwa rezeki itu selalu kurang, dan hidup memang harus pas-pasan. Tanpa saya sadari, pola pikir itulah yang membuat saya selalu terjebak. Pola pikir lama saya seperti ini. Kalau gaji naik, baru saya bisa menabung. Tapi kenyataannya, saat gaji naik pun tetap saja habis. Kenapa? Karena saya menyesuaikan gaya hidup dengan penghasilan. Dulu saya cuma naik motor biasa, begitu ada uang lebih saya kredit motor baru. Dulu makan di warung sederhana, begitu ada bonus, saya mulai terbiasa nongkrong di kafe. Semuanya serba ikut-ikutan tanpa pernah saya tanya, apakah ini benar-benar kebutuhan atau hanya keinginan sesaat? Suatu ketika, saya bertemu dengan seorang teman lama. Gajinya bahkan lebih kecil dari saya, tapi dia bisa menabung, punya investasi kecil-kecilan, dan hidupnya terlihat lebih tenang. Dari dialah saya belajar bahwa kuncinya bukan pada besarnya uang, tapi pada cara kita mengelolanya. Bukan hanya soal cara teknis, tapi mindset yang ia pegang. Dia selalu bilang, uang itu seperti tamu. Kalau kamu tidak tahu cara memperlakukan tamu, dia tidak akan betah tinggal di rumahmu. Kata-kata itu sederhana, tapi membekas. Sejak saat itu, saya mulai perlahan mengubah pola pikir. Saya belajar menahan diri, belajar menghargai uang meski jumlahnya kecil, dan belajar meletakkan prioritas. Tidak mudah, bahkan banyak jatuh bangun. Tapi perubahan mindset itu membuat saya lebih sadar, lebih hati-hati, dan akhirnya lebih tenang. Dan dari pengalaman itulah saya ingin berbagi kepada kamu.
Pola pikir kaya itu bukan sesuatu yang hanya dimiliki orang yang sudah sukses. Justru, pola pikir inilah yang membawa mereka ke titik sukses itu. Kalau kita bicara soal kekayaan, seringkali pikiran kita langsung tertuju pada angka. Gaji sekian, tabungan sekian, rumah besar, mobil mewah. Padahal, kekayaan sejati itu bermula bukan dari angka, melainkan dari pola pikir. Inilah rahasia yang jarang dibicarakan. Orang kaya dulu kaya di pikirannya sebelum kaya di dompetnya. Pola pikir kaya itu bukan tentang merasa sombong atau serakah. Justru sebaliknya, ini tentang bagaimana kita memandang uang dengan sikap yang sehat. Ada tiga fondasi utama pola pikir kaya yang saya temukan dan rasakan manfaatnya. Satu, pola pikir kelimpahan, bukan kekurangan. Banyak dari kita yang sejak kecil sudah ditanamkan kalimat seperti, uang itu susah dicari, atau hidup memang harus pas-pasan. Pola pikir seperti ini membuat kita selalu merasa kurang, selalu cemas, dan akhirnya takut mengambil langkah yang bisa membawa perubahan. Orang kaya punya cara pandang berbeda. Mereka melihat uang bukan sebagai sesuatu yang langka, melainkan sesuatu yang bisa terus mengalir jika dikelola dan dimanfaatkan dengan bijak. Contohnya sederhana, ada orang dapat bonus 1 juta rupiah. Orang dengan pola pikir kekurangan akan berpikir, wah, ini cepat habis, mending langsung dipakai semua sebelum hilang. Tapi orang dengan pola pikir kelimpahan akan berkata, bagaimana caranya 1 juta rupiah ini bisa bertambah atau minimal bertahan lebih lama. Bedanya hanya di pikiran, tapi hasil akhirnya sangat berbeda. 2. Pola pikir bertumbuh, bukan bertahan. Saya sering menemui teman-teman yang merasa sudah nyaman dengan kondisi sekarang, padahal kenyataannya mereka penuh tekanan. Mereka bilang, yang penting cukup untuk makan, nggak usah mikir investasi. Padahal justru disitulah letak masalahnya. Orang kaya berpikir sebaliknya. Mereka selalu mencari cara untuk bertumbuh, meski dari hal kecil. Contoh nyata bisa kita lihat di sekitar. Ada pedagang kaki lima yang tiap harinya hanya jualan di satu titik, cukup untuk makan hari itu. Lalu ada juga pedagang lain yang mencoba sedikit berbeda. Mereka belajar cara promosi online, menabung untuk beli gerobak kedua, atau menambah variasi menu. Lama-lama, usahanya bertumbuh. Perbedaannya bukan karena modal besar, tapi karena pola pikirnya, bertahan atau bertumbuh. 3. Pola pikir kendali, bukan korban. Banyak orang menyalahkan keadaan. Harga naik, pemerintah menaikkan pajak, BBM mahal, dolar naik. Memang benar, faktor eksternal itu nyata. Tapi orang dengan pola pikir kaya tidak mau selamanya menjadi korban keadaan. Mereka berusaha mencari celah, strategi, dan menyesuaikan diri. Mereka tahu tidak bisa mengontrol kebijakan pemerintah, tapi mereka bisa mengontrol bagaimana cara mereka beradaptasi. Ambil contoh seorang karyawan. Ketika biaya hidup naik, sebagian besar orang hanya mengeluh. Tapi ada juga yang mulai memanfaatkan keterampilan sampingan, jualan online, les privat, atau menjadi freelancer. Pilihannya sederhana, jadi korban keadaan atau mengambil kendali. Ketiga fondasi ini, kelimpahan, bertumbuh, dan kendali adalah pintu masuk menuju pola pikir kaya. Dan ini bukan sekadar teori motivasi. Saya sudah melihat sendiri dampaknya. Teman saya yang dulu karyawan dengan gaji UMR, sekarang bisa punya usaha kecil di rumah hanya karena ia berani mengubah cara berpikir. Dia berhenti berkata nggak mungkin, lalu mulai bertanya bagaimana caranya. Pola pikir kaya bukan berarti kamu harus langsung punya ratusan juta di rekening. Tidak, ini lebih kepada bagaimana kamu menyambut rezeki sekecil apapun, lalu mengelolanya dengan penuh kesadaran. Dan yang paling penting, pola pikir ini bisa dipelajari siapa saja, termasuk kamu, bahkan meski saat ini hidupmu masih penuh tantangan. Karena kekayaan sejati dimulai dari sini, dari cara kita berpikir, bukan dari seberapa tebal dompet kita hari ini. Untuk membuat konsep ini lebih nyata, mari kita lihat kisah beberapa orang di sekitar kita. Kisah sederhana, tapi penuh makna. Kisah pertama, Pak Budi, pedagang gorengan. Pak Budi sudah 15 tahun berjualan di pinggir jalan. Setiap sore, ia selalu sibuk menggoreng tahu, tempe, dan pisang. Hasil jualannya cukup untuk makan sehari-hari, tapi tidak lebih. Baginya, selama bisa bertahan, sudah cukup. Namun, ia sering mengeluh ketika harga minyak goreng naik atau ketika hujan deras membuat pembelinya sepi. Hidupnya penuh tekanan karena setiap perubahan kecil dalam ekonomi langsung mengguncang kesehariannya. Bandingkan dengan Bu Ratna, pedagang gorengan juga. Ia memulai dengan kondisi yang sama, bahkan lebih sulit. Tapi Bu Ratna punya pola pikir berbeda. Ia sadar tidak bisa hanya mengandalkan pembeli yang lewat. Ia mulai belajar memanfaatkan WhatsApp untuk menerima pesanan, menitipkan dagangannya ke warung tetangga, bahkan bekerja sama dengan ojek online. Awalnya hasilnya kecil, tapi sedikit demi sedikit berkembang. Kini,
Ia bisa menyewa tempat yang lebih layak dan menggaji 2 orang untuk membantunya. Modalnya bukan sekadar uang, tapi keberanian mengubah cara berpikir dari bertahan menjadi bertumbuh. Kisah kedua, Andi, karyawan kantor. Andi mendapat gaji tetap setiap bulan. Ia merasa aman, tapi setiap kali gajian habis lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setiap ada kenaikan harga BBM atau listrik, Andi langsung merasa terhimpit. Ia sering berkata, "Kalau saja bos menaikkan gaji, mungkin hidup saya lebih tenang." Andi menaruh seluruh kendali hidupnya pada orang lain dan keadaan. Di sisi lain ada Rina, karyawan dengan gaji yang sama. Bedanya, Rina punya pola pikir kendali. Ia tahu tidak bisa menunggu belas kasihan kantor. Jadi ia mulai mengasah kemampuan desain grafisnya, menerima proyek kecil di luar jam kerja. Dari sana ia perlahan menambah penghasilan. Tidak hanya itu, ia juga disiplin mencatat pengeluaran, meski hanya dengan buku tulis sederhana. Sekarang, walau sama-sama menghadapi kenaikan harga, Rina lebih siap. Ia tidak kaya raya, tapi hidupnya lebih tenang karena ia memilih mengambil kendali, bukan menjadi korban. Kisah ketiga, Joko, lulusan universitas. Joko bercita-cita tinggi. Setelah lulus, ia ingin langsung mendapatkan pekerjaan bergaji besar. Sayangnya, setelah 1 tahun, pekerjaan yang ia dapat hanya dengan gaji UMR. Ia kecewa dan merasa gagal. Untuk apa kuliah tinggi kalau ujung-ujungnya tetap susah, katanya. Ia berhenti mencoba, larut dalam penyesalan. Sementara itu, ada Siti, teman kuliah Joko. Situasinya tidak jauh berbeda. Gaji pertama juga hanya UMR. Tapi Siti punya pola pikir kelimpahan. Ia percaya bahwa setiap pengalaman kerja adalah kesempatan belajar. Ia rela menahan gaya hidup, mengalokasikan sebagian kecil gaji untuk ikut kursus online, dan membangun jejaring. 3 tahun kemudian, ia sudah pindah ke perusahaan yang lebih besar dengan gaji berlipat. Perbedaan mereka bukan di kesempatan yang datang, tapi di cara memandang peluang. Ketiga kisah ini mengajarkan kita sesuatu yang penting. Kehidupan memang keras, terutama di Indonesia dengan segala tantangan ekonominya. Harga naik, kebijakan sering membingungkan, tekanan sehari-hari terus menghantui. Tapi pada akhirnya, pola pikir kitalah yang menentukan arah. Apakah kita mau seperti Pak Budi, Andi, dan Joko yang memilih bertahan, menyalahkan keadaan, dan akhirnya terus terjebak? Atau kita belajar dari Bu Ratna, Rina, dan Siti yang berani mengubah cara berpikir, mengambil kendali, dan membuka jalan bertumbuh meski dari hal kecil. Karena di dunia nyata, bukan orang paling pintar atau paling kuat yang bertahan, tapi mereka yang mau mengubah pola pikir, merekalah yang bisa terus maju. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada kamu secara pribadi. Berapa kali dalam sebulan kamu merasa uangmu tidak cukup? Berapa sering kamu mengeluh ketika harga beras naik, ketika tagihan listrik datang lebih besar, atau ketika dompet terasa menipis bahkan sebelum pertengahan bulan? Apakah kamu termasuk yang sering berkata, "Memang beginilah hidup, nggak mungkin saya bisa kaya"? Kalau iya, coba berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Tanyakan pada dirimu, apakah benar masalahnya hanya pada gaji? Ataukah cara kita memandang dan memperlakukan uang itulah yang selama ini membuat kita terjebak? Kita hidup di Indonesia, di tengah realitas ekonomi yang memang tidak mudah. Gaji UMR kadang hanya cukup untuk bertahan, biaya sekolah anak terus naik, dan harga BBM atau kebutuhan pokok sering melonjak tanpa ampun. Semua itu nyata. Tapi di balik semua kesulitan itu, ada ruang kecil di dalam diri kita yang sebenarnya bisa menentukan apakah kita akan menyerah ataukah kita memilih untuk mencari jalan. Saya ingin mengajak kamu merenung. Apakah kamu sudah benar-benar menghargai setiap rupiah yang datang, sekecil apapun? Apakah kamu sudah mencoba menahan diri dari keinginan sesaat demi sesuatu yang lebih besar di masa depan? Apakah kamu masih sering menyalahkan keadaan atau mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk memperbaiki keadaan saya sendiri? Refleksi ini penting, karena perubahan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang, perubahan itu hadir saat kita berani jujur pada diri sendiri, saat kita mengakui bahwa pola pikir lama kita tidak lagi membantu. Saya juga ingin kamu membayangkan, bagaimana hidupmu jika 5 tahun ke depan kamu masih dengan pola pikir yang sama seperti sekarang. Apakah kamu siap menghadapi harga yang makin naik, cicilan yang makin berat, dan kebutuhan yang makin mendesak? Atau kamu ingin melihat diri kamu 5 tahun lagi lebih tenang, lebih siap, dan lebih bijak dalam menghadapi semua tantangan itu? Pilihannya ada di tanganmu, bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan bos, bukan di tangan keadaan. Semua berawal dari sini, dari pola pikir yang kamu pegang hari ini. Dan percayalah, ketika pola pikirmu berubah, langkah-langkah kecil yang kamu ambil juga akan berubah. Kamu akan lebih menghargai uang, lebih fokus pada pertumbuhan, lebih berani mengambil kendali. Dari sana, jalan yang tadinya terasa buntu perlahan akan terbuka. Jadi,
Tanyakan pada dirimu sekali lagi, apa yang ingin kamu ubah mulai hari ini? Teman-teman, dari awal kita sudah berbicara tentang satu hal penting, pola pikir kaya yang jarang dibicarakan. Kita sudah melihat bagaimana gaji besar sekalipun bisa habis jika pola pikir kita salah, dan sebaliknya, gaji pas-pasan bisa menjadi pintu menuju pertumbuhan jika pola pikir kita tepat. Tiga fondasi pola pikir kaya, kelimpahan, bertumbuh, dan kendali, bukan sekadar teori. Ini adalah cara pandang yang bisa langsung kamu praktekkan hari ini, sekecil apapun langkahnya. Ingat, kaya bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal bagaimana kamu memandang uang, rezeki, dan kesempatan. Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang penuh tekanan, harga kebutuhan pokok naik, pajak bertambah, dan biaya hidup makin berat. Kita memang tidak bisa mengontrol segalanya, tapi kita selalu punya kendali atas diri sendiri. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita memilih, dan bagaimana kita bertindak. Inilah keseimbangan yang harus kita temukan. Menerima kenyataan hidup yang keras, tapi tidak menyerah untuk mencari jalan. Saya percaya, kamu bisa. Kamu bisa mulai dari hal kecil. Menahan satu keinginan hari ini demi tabungan kecil, mencatat pengeluaran meski hanya dengan buku bekas, mengasah keterampilan baru meski hanya lewat video gratis di YouTube. Langkah kecil ini mungkin tampak sepele, tapi dengan pola pikir yang benar, ia bisa menjadi pondasi perubahan besar dalam hidupmu. Dan pada akhirnya, kaya bukan sekadar punya rumah besar atau mobil mewah. Kaya adalah ketika kamu bisa tidur dengan tenang tanpa cemas, besok harus gali lubang tutup lubang. Kaya adalah ketika kamu bisa membantu orang lain tanpa takut saldo rekeningmu kosong. Kaya adalah ketika kamu merasa cukup, tapi tetap mau bertumbuh. Kalau kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di sini. Mari kita sama-sama membangun ruang berpikir yang sehat. Tekan tombol like sebagai bentuk dukungan, bagikan video ini agar lebih banyak orang yang bisa belajar, dan tulis komentar tentang pola pikir apa yang ingin kamu ubah mulai hari ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, supaya kita bisa terus bertumbuh bersama, menemukan keseimbangan, dan melangkah menuju hidup yang lebih tenang dan bermakna. Karena pada akhirnya, perubahan besar selalu berawal dari satu langkah kecil, dan langkah itu bisa kamu ambil hari ini.